Jadi seandainya tidak ada manusia, maka tidak ada yang namanya anjing. Anjing adalah awal kata dari anjay. Bukan itu maksudnya ya. Anjing itu adalah hewan mamalia predator semi sejati atau pemakan daging semi sejati. Kapan dia muncul? Sekitar 10.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Jadi waktunya masih sangat muda dan bahkan dia diciptakan oleh manusia. Jadi seandainya tidak ada manusia, maka tidak ada yang namanya anjing. Gimana ceritanya seperti itu? Karena begini Baraya, nenek moyangnya dulu, kita bahas dari nenek moyangnya dulu lah ya. Nenek moyang anjing itu adalah sesuatu hewan yang memakan bangkai. Karakteristik hewan pemakan bangkai ini sampai sekarang masih bisa kita lihat dalam karakteristik anjing. Misalkan anjing itu lebih mengedepankan indera penciuman dibandingkan penglihatan. Pemburu-pemburu itu pada umumnya penglihatan yang kuat, kayak burung hantu, elang, kucing gitu ya. Kenapa harus mata? Karena dia harus mendeteksi gerakan secara instan dan praktis, dan yang bergerak itu adalah hewan aktif buruannya. Begitu. Sedangkan anjing matanya malah burem, tetapi yang kuat itu adalah penciumannya. Kenapa? Karena penciuman itu difungsikan untuk mengendus daging yang agak basi, sudah busuk dalam radius yang sangat jauh. Kan begitu. Kemudian yang kedua, karakteristik hewan pemakan bangkai di anjing itu terlihat dari kebiasaan anjing yang suka kalau makan kekenyangan gitu atau makanannya susah dicerna, dia gali tanah untuk menyimpan makanan di situ. Jadi dia bisa makan yang sangat basi sekalipun, yang busuk sekalipun, karena memang hakikatnya dia adalah pemakan bangkai. Nah, tapi dalam satu momen tertentu, nenek moyang anjing itu juga mungkin kekurangan pangan sehingga dia harus berburu hewan yang masih hidup. Tetapi komposisi dan kondisi tubuhnya didesain untuk tidak bisa merobohkan hewan buruan. Jadi mohon maaf Baraya, kita bisa lihat bahwa anjing itu memang mungkin saja buas dan mungkin saja gigitannya sangat kuat, tetapi gigitan itu sekedar menyakitkan, tidak bisa membunuh, karena selain rahangnya yang sangat tipis dan tidak bisa menopang rahang otot kunyah yang sangat kuat, taring anjing juga pendek, relatif pendek untuk ukuran hewan pemakan daging. Nah, karena itu si hewan-hewan yang nenek moyang anjing ini gimana caranya harus bisa menangkap hewan yang besar, membunuhnya, kemudian memakannya, tetapi tanpa dilengkapi oleh anggota tubuh yang memadai untuk melakukan itu. Maka mereka berkelompok. Nah, jadilah mereka sekelompok serigala, nenek moyang anjing generasi kedua. Serigala-serigala ini bisa beradaptasi untuk membunuh hewan yang lebih besar, misalkan bison atau karebo dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Bekerja sama satu sama lain. Oi lur, kamu di sana, lur kamu di sini, nanti serang bareng-bareng, gua bersembunyi. Pas hewannya udah mati, gua makan duluan gitu. Jadi bahkan hierarki di antara para serigala itu pun ada. Jarang sekali ada hewan di dunia ini yang mampu menciptakan hierarki, tetapi serigala ini mampu. Kenapa? Karena kecerdasannya itu diarahkan untuk berkomunikasi satu sama lain, satu serigala dengan serigala yang lain. Kemampuan serigala untuk berkomunikasi inilah yang menjadi kuncinya. Ketika sekitar 40.000 tahun yang lalu mereka berpapasan dengan kelompok manusia yang juga sama-sama membutuhkan protein hewani dan sama-sama berburu, mungkin awalnya mereka bersaing atau mungkin mereka awalnya berkonflik, tapi lambat laun nampaknya mereka bisa bekerja sama dengan baik. Nah, begitu. Kala itu belum ada yang namanya anjing, baru ada yang namanya serigala. Nah, setelah semakin akrab dan kedua belah pihak, baik manusia maupun anjing, memiliki kemampuan yang luar biasa dalam komunikasi. Mungkin 1-2 kemampuan komunikasi itu bisa nyambung. Si serigala-serigala ini ngelihat, oh si orang itu gini, oh maksudnya gini, gitu, oh maksudnya gitu. Kemampuan ini yang sampai sekarang masih diturunkan pada anak cucunya, pada anjing-anjing rumahan kita ini, mungkin menjadi penyebab bagi akurnya manusia. Dan sejak saat itu, si anjing-anjing ini beberapa diantaranya didomestikan. Ketika manusia pindah misalkan dari gurun pasir ke tempat bersalju atau dari tempat bersalju pindah ke daerah tropis dan sebagainya, maka si anjing-anjing ini terpaksa harus mengikuti kan. Nah, ketika mengikuti ini, maka dia secara sedikit demi sedikit terpisah dari gen serigala.
Begitu, otaknya menjadi lebih kecil, kemudian otot-otot ekspresi wajahnya lebih tumbuh berkembang untuk bisa menyesuaikan diri, berkomunikasi dengan manusia dan sebagainya. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah anjing itu satu sama lain berubah. Ada anjing yang berukuran besar, ada yang kecil, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih, ada yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu, kuping yang tegak, ada kuping yang jatuh dan sebagainya. Berbagai varian anjing ini menunjukkan bahwa proses adaptasi dan evolusi mereka itu memang terkait erat dengan manusia. Karena itulah saya sebutkan di awal bahwa manusialah yang menciptakan anjing. Tanpa manusia tidak ada spesies di dunia ini yang namanya anjing. Jadi dalam hal ini juga saya ingin menjelaskan, misalkan banyak di antara baraya yang tidak percaya atau tidak suka dengan teori evolusi, kemudian mengajukan satu keberatan. Keberatannya diantaranya adalah kalau seandainya evolusi memang benar-benar terjadi, maka hewan-hewan di dunia ini pasti sudah berubah kan? Nah, faktanya memang berubah. Anjing itu berubah. 20.000 tahun yang lalu tidak ada yang namanya anjing, atau 40.000 tahun yang lalu itu tidak ada yang namanya anjing. Adanya serigala, kemudian berubah-ubah sampai varian anjing itu beraneka ragam seperti yang sekarang ini. Nah, ini adalah bukti dari teori evolusi. Berarti teori evolusi benar? Tidak selalu juga. Saya pernah mencatat bahwa teori evolusi itu punya 4 kelemahan besar, atau ada 4 tema yang sampai sekarang mereka pun masih belum bisa menjelaskannya. Ya, kapan-kapan lah kita bahas ya, janji lagi. Tapi yang jelas, dalam banyak hal teori evolusi itu terbukti secara ilmiah, walaupun ada beberapa kejanggalan. Saya tidak akan ikuti Harun Yahya, ya karena ya banyak salahnya menurut saya beliau itu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, ini mah tukar pikiran aja.